Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjana. Kali ini kita masih akan membahas materi IPA kelas 8 tentang cahaya. Apakah cahaya itu? Cahaya adalah nama yang diberikan pada radiasi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Dalam hal ini, cahaya digolongkan sebagai suatu bentuk radiasi, yaitu segala sesuatu yang memancar keluar dari suatu sumber tetapi bukan merupakan zat. Cahaya juga termasuk gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang getarannya adalah medan listrik dan medan magnetik. Getaran tersebut tegak lurus terhadap arah perambatan cahaya, sehingga cahaya termasuk gelombang transversal. Perhatikan gambar di bawah ini. Cahaya sebagai gelombang transversal dapat merambat di ruang hampa udara. Bayangkan cepat terambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Cahaya hanya memerlukan waktu sekitar 500 sekon atau kurang dari 9 menit untuk menempuh jarak bumi sampai matahari. Jarak antara dua tempat di bumi, misalnya 900 km, ditempuh cahaya hanya dalam waktu 0,003 sekon. Lintasan yang ditempuh oleh energi cahaya disebut sinar. Seberkas sinar adalah suatu kumpulan dari sinar-sinar cahaya. Berkas sinar ditampilkan oleh sekumpulan sinar yang bisa paralel, konvergen, atau divergen. Berikutnya ada benda tembus cahaya dan benda tak tembus cahaya. Cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca yang digolongkan sebagai benda tembus cahaya. Namun cahaya di saat cahaya melalui benda yang tak tembus cahaya akan menghasilkan bayangan di balik benda tersebut. Perhatikan animasi di samping ini. Kalian perhatikan bayangan benda terjadi akibat cahaya merambat lurus dan cahaya tidak dapat menembus benda tersebut. Nah, tahukah kamu bahwa cahaya memang merambat lurus? Perhatikan kegiatan di bawah ini yang memperlihatkan cahaya yang dilihat seseorang melalui lubang papang. Perhatikan, saya akan mengklik tombol di bagian bawah gambar untuk melihat proses kejadian. Perhatikan ya. Nah, setelah papan digeser, ternyata cahaya tidak dapat merambat lurus. Berkaitan dengan bayangan yang dihasilkan oleh benda tak tembus cahaya, terdapat kemungkinan munculnya bayangan kabur atau penumbra di sisi bayangan gelap pekat atau umbra. Kejadian ini mirip pada kejadian gerhana matahari. Baiklah, saya akan mengklik lampu bohlam untuk melihat bayangan yang muncul. Kalian perhatikan ya. Dan ternyata benar sekali bahwa kejadian ini mirip dengan kejadian gerhana matahari. Memasuki materi berikutnya, kita akan membahas tentang pemantulan cahaya. Perhatikan animasi berikut. Dalam ruang gelap, saya akan menyalakan lampu di sana. Nah, lukisan, meja, kursi, bulan, dan planet-planet termasuk benda gelap karena benda-benda ini tidak mengeluarkan cahayanya sendiri. Benda ini dapat kamu lihat karena benda-benda ini memantulkan sebagian besar sinar yang diterimanya dari suatu sumber cahaya dan diterima oleh mata kita. Berikutnya ada hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya pada suatu permukaan. 1. Sinar datang, sinar pantul dan garis normal terletak pada satu bidang dan ketiganya berpotongan pada satu titik. 2. Sudut pantul sama dengan sudut datang. Kalian perhatikan gambar di samping ini. Kemudian ada pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Kalian perhatikan gambar di bawah ini.
Pemantulan teratur terjadi karena sinar mengenai permukaan datar, halus, atau rata. Karena sinar-sinar pantul sejajar, maka banyak sinar-sinar pantul yang masuk ke mata pengamati. Permukaan datar akan tampak bersinar terang. Berikutnya pemantulan baur atau difus. Pemantulan baur atau difus terjadi karena sinar mengenai permukaan kasar atau tidak rata. Karena sinar-sinar pantul tidak dipantulkan pada arah yang sejajar, melainkan ke segala arah, maka sedikit sinar-sinar pantul yang masuk ke mata pengamat. Dan permukaan akan tampak berbaur seperti pada permukaan kertas. Perhatikan gambarnya. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Dalam cermin datar, kamu dapat melihat bayanganmu yang bersifat secara maya, tegak, dan menghadap terbalik terhadap bendanya. Jika kamu perhatikan gambar di bawah, maka ada 5 sifat bayangan pada cermin datar. 1 maya, 2 sama besar dengan bendanya, 3 tegak, 4 menghadap terbalik dengan bendanya, 5 jarak bayangannya ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Nah, sebenarnya apa bayangan maya dan nyata itu? Bayangan maya adalah bayangan yang langsung dapat dilihat melalui cermin tetapi tidak ditangkap oleh layar. Perhatikan gambar. Sedangkan bayangan nyata adalah bayangan yang tidak dapat dilihat langsung dalam cermin tetapi dapat ditangkap oleh layar. Nah, berikutnya, tahukah kamu berapa tinggi cermin minimum yang dibutuhkan seseorang agar dapat melihat tubuh bayangannya? Tinggi cermin minimum yang diperlukan untuk melihat seluruh bayangan seseorang atau benda sama dengan setengah tinggi orang benda tersebut. Perhatikan ya gambar di samping ini. Nah, setelah kita tadi mempelajari tentang pemantulan cahaya, berikutnya kita akan mempelajari tentang pembiasan cahaya. Pembiasan atau refraksi adalah pembelokan seberkas cahaya yang merambat dari suatu medium ke medium lainnya yang berbeda kecepatannya. Perhatikan gambar di bawah ini. Willebrord Snellius, ahli matematika dan fisika Belanda, pada tahun 1621 dia menemukan hubungan antara lintasan yang ditempuh oleh berkas cahaya sinar ketika bergerak dari satu medium ke medium lainnya dan indeks bias kedua medium. Hukum ini tidak dipublikasikan sampai hukum ini disebut oleh Huygens. Hukum pertama, sinar datang, sinar bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar dan ketiganya berpotongan pada satu titik. Hukum 2, sinar datang dari medium kurang rapat menuju ke medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar datang dari medium lebih rapat menuju ke medium kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Perhatikan percobaan berikut ini. Nah, apa yang terjadi jika suatu benda dimasukkan ke dalam air? Saya akan memasukkan pensil dan sedotan ke dalam gelas berisi air. Kita amati bersama-sama ya. Dari percobaan tadi dapat disimpulkan cepat rambat cahaya tergantung pada mediumnya. Cepat rambat cahaya melalui air atau kaca lebih lambat dibandingkan melalui udara. Pada saat cahaya melalui medium yang berbeda, arah pergerakannya sedikit berubah. Inilah yang dinamakan pembiasan. Karena hal inilah pensil atau sedotan terlihat patah dalam air. Christian Huygens, ahli matematika, fisika, dan astronom Belanda, mengemukakan bahwa ketika cahaya lewat dari satu medium ke medium lain yang berbeda, cahaya dibiaskan karena cepat rambat cahaya
dalam kedua medium berbeda. Persamaan yang menghubungkan indeks bias medium dengan cepat terambat cahaya dalam medium, yaitu N sama dengan C1 per C2, di mana C1 cepat terambat cahaya di udara 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, C2 cepat terambat cahaya dalam medium, dan N indeks bias medium. Kemudian persamaan yang menghubungkan indeks bias medium dengan panjang gelombang cahaya dalam medium, yaitu N sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2, di mana lambda 1 panjang gelombang cahaya di udara, lambda 2 panjang gelombang cahaya dalam medium, dan N indeks bias medium. Berikutnya fata morgana. Pada siang hari ketika matahari bersinar terik, kamu mungkin pernah melihat suatu genangan air pada jalan raya beraspal di depanmu. Tetapi fenomena fata morgana juga terjadi di daerah padang pasir atau gurun. Ketika kamu tiba di lokasi di mana kamu memperkirakan melihat genangan air, di sana tidak ada air yang tergenang. Perhatikan animasi di bawah ini. Dari animasi tadi dapat dijelaskan bahwa fata morgana ini terjadi karena permukaan jalan mendapat sinar matahari dengan intensitas kuat, sehingga ada perbedaan suhu udara yang cukup besar di dekat permukaan jalan. Di dekat permukaan jalan aspal yang panas terdapat lapisan udara paling panas. Di atasnya terdapat lapisan udara hangat dan di atasnya lagi terdapat lapisan udara dingin. Lapisan udara yang lebih dingin memiliki kerapatan lebih besar daripada lapisan udara yang lebih panas. Oleh karena itu, sinar matahari yang datang dari lapisan udara dingin menuju ke lapisan udara panas akan dibiaskan menjauhi garis normal, seperti yang digambarkan pada animasi tadi ya. Nah, berikutnya ada pelangi. Mengapa terjadi pelangi? Pelangi adalah contoh dispersi atau penguraian cahaya putih atas komponen-komponen warna pelangi cahaya yang terjadi di alam. Pelangi adalah spektrum cahaya matahari yang diuraikan oleh butir-butir air. Pelangi hanya dapat kamu lihat jika kamu membelakangi matahari dan hujan terjadi di depanmu. Perhatikan proses terjadinya pelangi di bawah ini. Dari animasi tadi dapat dijelaskan, jika seberkas sinar matahari mengenai butir-butir air yang besar, maka sinar itu dibiaskan oleh bagian depan permukaan air. Kemudian sinar memasuki butir air. Sebagian kecil sinar akan dipantulkan oleh bagian belakang butir air. Selanjutnya, sinar pantul ini mengenai permukaan depan dan dibiaskan oleh permukaan depan. Karena sinar pantul ini dibiaskan, maka sinar ini pun diuraikan atas spektrum-spektrum cahaya matahari. Peristiwa inilah yang kamu lihat terjadi di langit dan disebut pelangi. Nah, demikian tadi pembahasan materi cahaya bagian pertama. Kita masih akan berjumpa lagi dengan pembahasan materi cahaya bagian kedua berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.